Para pemirsa dan pendengar semua, ya, sekarang kembali ke kitab. Halamannya langsung meloncat ke 266 saja. Biasa, kitab karya Habaib Ba'alawi itu awalnya normal. Tengahnya cukup normal. Ya. Di akhirnya itu mulai. mulai. 266. Dengan buka bersama nanti di haizin.com yang sudah kami bagikan. Hadza kitab Zuhuril Haqa'iq fi Bayanit Tara'iq. Baik yang pro dan yang kontra kami, ayo belajar bersama. Ini bukan pendapat saya. Dan memang ini sudah kami mutola'ah, ya. Dengan nyata bahwa ada 5 doktrin yang berbahaya yang dipegang oleh Habaib Ba'alawi. Mulai dari awal sampai purnanya, sampai yang tua. Dari yang muda sampai yang tua. Tapi ini tujuan terakhir atau finishnya nanti agar bisa menjadi 5 tingkatan ini. Halaman 266. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum wa huwa Asy-Syaikh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Oh, selalu mesti nama orang-orang sekelas nanti ada jalan baca sendiri. Imam Ghazali juga disebut, ya, Syekh Maruf Al-Qarhi, Imam Junaid Al-Baghdadi, Hasan, semua disebut, semua normal semua. Ya. Tiba-tiba di terakhirnya doktrin. Ini. Wa huwa Asy-Syaikh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, sahibu kitab Raudhur Riyahin, kitab Raudhur Riyahin atau Raudhur Riyahin. Syekh As'ad Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i ini yang punya kitab Raudhur Riyahin. Lamma qila lahu, ketika dikatakan kepada beliaunya, lima lam tadhkur, kenapa engkau tidak menyebut ahadan seorang pun min auliya'i Hadramaut, dari para walinya Hadramaut. Qala Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i ini berkata, menjawab, karena likathrotihim, karena saking banyaknya mereka auliya di Hadramaut itu. Nah, ini baris yang ke-1, 2, 3. Baris yang ketiga dari atas, nih, halaman 266 kitab Zuhurul Haqa'iq. Nih. Nah, saking banyaknya wali, ya, oleh sebab itu tidak hanya di Hadramaut, khususnya di Ta'arim, ya, orang di pasar itu wali semua. Ya, ini yang penting, ya, jangan sampai kita ini didekati oleh habaib, ditenggelamkan, dipepet tenggelamkan, dekati tenggelamkan, sama seperti Sunan Boto Putih, ya, daerah Boto Putih, sabrangnya Nyamplungan Ngampel itu, ya. Sunan Boto Putih itu siapa? Ya, Pangeran Lanang Dangiran, itu leluhurnya Adipati-Pati Surabaya. Tapi ketika ada khol yang terkenal adalah khol Boto Putih, itu bukan beliaunya. Khol Boto Putih itu adalah Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Nanti kita bahas. Oke. Begitu, nggih. Jadi likathrotihim wa ha ana adzkuru huna ba'dha ma khussu bihi sahadatuna Ali Abi Alawi. Lah inilah. Nah, sekarang kami menyebutkan, ya, sebagian dari apa yang dikhususkan bagi para sadah, para sayyid, ya. Sayyid mufrad jamaknya sadah. Sadatina Ali Abi Alawi. Ya, kadang-kadang Ali Ba'alawi atau Ali Abi Alawi atau Ali Bani Alawi, sama. Wa in kana al-qasdu al-isyarah bima dzakarna ila ma lam nadhkurhu. Walaupun, ya, tujuannya, isyaratnya bukan untuk menyebutkan, ya, seperti apa yang kami sebutkan di atas tadi, au katambi, atau hanya untuk mengingatkan kepada alal aktsari, kebanyakan orang. Nafa'anallahu bihim, semoga kita diberikan manfaat oleh Allah dengan wasilah mereka auliya Hadramaut itu, khususnya Ali Abi Alawi, fid dharaini, di dunia dan akhirat, wa razaqona, dan Allah memberikan rizki kepada kita mahaddahum, untuk bisa mencintai mereka, wa hasyarna, dan dikumpulkan kita zumratahum, dengan golongan mereka. Nah, ini doanya begitu. Tapi kalau saya nggak mau dikumpulkan di dunia dan akhirat, saya nggak mau. Berbahaya. Terus berikutnya, ya, masih baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, halaman 266. Zakaro ba'dul auliya al-akabir. Zakaro nuturake sapa ba'dul auliya, setengah para wali, al-akabir, yang agung, pembesarnya para wali. Apa yang disebutkan oleh ba'dul auliya tadi? An-nasadah Ali Abi Alawi, sesungguhnya para sayyid dari keluarga Bani Alawi, layak nauna, tidak
pasrah menerima kenyataan qanaah hatta takuna, sehingga wujud li ahadim kepada salah satu di antara mereka khamsu khisarin, 5 perkara. Jadi tujuan para Habib Alawi ya itu bisa meraih 5 perkara ini. Jadi kalau ada cerita-cerita khurafat itu ya itu bagian dari proses untuk naik derajat. Oleh sebab itu nanti seorang kiai ya dari Jepara, Jawa Tengah ya, Kiai Nur Rahmat Asmawi itu menjadi Habib ya, macak pakai jubah gitu ya, pakai imamah gitu. Nanti berlomba-lomba untuk mengasah ilmu hipnoterapi. Ya, berguru sama Romi Rapangel atau Uya Kuya atau Deddy Corbuzier itu ya, supaya mampu ngedap-ngedapi seperti karomati ya, seperti keramat Ali Alawi itu. Wah, langsung bisa menghipnotis ribuan orang gitu. Nanti diarahkan ya Pak Nur Rahmat Asmawi untuk meruqyah mereka dan muhibinnya. Okay. Nah ini, okay. 5 perkara yang kami sebutkan di thumbnail sekaligus tema. Pertama, al-ula, yang pertama, antakuna layalihi, malam-malamnya mereka, salah satu di antara Sadah Ali Abi Alawi, kulluha, takuna layalihi kulluha, semuanya, setiap malam, Lailatul Qadri, itu seperti Lailatul Qadar. Ya hebat ya. Nanti Lailatul Qadar itu nggak perlu 10 hari yang terakhir bulan Ramadan terakhir ya, atau ganjilnya, nggak perlu. Setiap malam. Nah ini. Al-Latihya, yang mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih utama, lebih mulia, lebih luar biasa daripada 83 tahun lebih, alias kurang lebih 84 tahun atau 1000 bulan. Hebat ya. Ini cita-cita mereka sampai kepinginnya seperti ini, luar biasa tingkatan walinya. Nah ini yang pertama. Jadi seluruh malamnya itu harus seperti malam Lailatul Qadar. Kalau nggak kesampaian, ya jadi gila. Gila, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Akhirnya ngomongannya ngelantur kemana-mana. Ya ini yang pertama. Terus yang kedua, Ats-tsaniyatu alla yakhluqallaha min auladihi. Yang kedua, jangan sampai Allah menciptakan anak-anak keturunan Sadah Abi Alawi itu illa man aroda islahahu, kecuali ada keinginan yang dikehendaki oleh Allah menjadi manusia terbaik dalam hal fisabiki ilmi, di dalam terdepan masalah keilmuan, wa muradi, dan masalah kemauan. Jadi sudah didoktrin sejak awal bahwa Ali Abi Alawi ini termasuk keluarga Nabi yang paling sahih dan yang paling mulia di antara ahlul bait Nabi ila yaumil qiyamati. Berarti seluruh anggota keluarganya, keturunannya semua ya, itu adalah orang-orang terbaik dalam hal ilmunya ya, tujuan dan cita-citanya. Nah ini, Allah yakhluqallahu min auladihi illa man aroda islahahu fi sabiki ilmihi wa muradihi. Jadi nanti kami maknai dengan makna pesantren, bisa nanti insya Allah. Okay. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna ruhaniyatahu la tufariku auladahu. Nah ini, walaupun sudah meninggal dunia, rohnya, leluhurnya itu masih menyertai anak cucunya, tidak pisah dari mereka. Ini hampir sama ya, karena biasanya memang anak-anaknya Habib itu biasanya itu jiwanya tua-tua ya, keturunan dari leluhur-leluhurnya. Jadi yuhsarul mar'um aman ahabba ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, versi mereka, ashabul yamin versi mereka. Jadi Allah yakhluqallahu min auladi illa man arada islahu fi sabiki ilmi wa muradi asal anna ruhaniyatahu, ruhaniyah tidak sampai pisah dari duriyah. Wasibina, tidak hanya duriyah saja, dan orang yang menisbatkan kepadanya, yakni ya pengikutnya, jamaahnya, kaman tatalam madalahu, seperti orang yang berguru kepadanya, jadi jamaahnya, muhibinnya, muridnya. Aukana muntasiban ilahi, atau menisbatkan
kepadanya ya ahadihim min sada ali abi alawi bil khidmati, dengan melayani sebagai khodam ya, pelayan rumah tangganya, sebagai pesuruhnya ya, aina makanu, dimanapun mereka berada ya, orang-orang yang menisbatkan itu, begitu juga anak-anaknya fi hayatihi, di masa hidupnya Habib, wabak tawafati, dan setelah matinya. Wah, hebat, ngalah-ngalah. Ya itu hampir sama seperti doktrin yang kami sampaikan kemarin ya, al-faqih ilmu qodam itu. Ada permintaan itu yang kemarin kita bahas itu. Ya, ini ada tulisan dari Wali Songo Bangkit, dan insya Allah nanti akan kami sebarluaskan. Jadi bil khidmati aina makanu fi hayati wa ba'da wafatihi, kama qala ba'dhum, seperti apa yang diucapkan oleh sebagian mereka habaib alawi, wahwa siapa? Sayyiduna al-Qutbu Umar bin Abdurrahman al-Attas. Nah, ini Habib yang pertama kali menggunakan gelar Al-Habib. Nah, ini orang yang pertama kali dari kalangan Ba'alawi menggunakan gelar Al-Habib, dan nanti insya Allah akan kami ulas tentang kitab Is'adur Rafiq ya, yang mensyarahi Sulamut Taufik ya. Tapi ada kejanggalan ya. Kejanggalannya di mana? Di versi cetakan kitabnya itu ada definisi tentang Habib Sayyid Syarif ya, tapi di versi PDF-nya lenyap, musnah, nggak ada. Saya punya PDF-nya dan juga punya kitab aslinya. Oke, insya Allah nanti kita bahas bersama, saya tidak melebar. Oke. Nah ini, wabak wafati, walaupun setelah wafat itu tetap bisa ngayomi, ngawasi anak cucunya, jamaah muhibbin dan khodim-khodimnya. Kama tatalam madalahu aukana muntasiban ilaihi bil khidmati aina makanu fi hayatihi wa ba'da wafatihi, kama qala ba'duhum, seperti ucapan Sayyid Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Begini ucapannya, manat ruku, kami tidak meninggalkan al-ani, orang-orang yang mencintai atau mengharapkanku, wa intarokna, walaupun orang-orang itu meninggalkan kami. Wa aidon qauluhu, begitu juga ucapan dari Habib Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ana kaltimas, telurnya. Buaya kan bertelur ya, tapi ada buaya beranak, ada ya? Buaya beranak ada? Bertelur ya? Ya, bertelur. Meletakkan telurnya, memelihara, melindungi telurnya di mana? Fil barri, di daratan. Jadi buaya itu bertelur di pasir-pasir di daratan, ya, fil barri. Binadrihi, dalam pantauan pandangannya, diawasi kapan-kapan aja, seperti penyu itu ya. Penyu kan bertelur di pasir pantai ya. Nah, itu nggih. Binadrihi wa huwa fil bahri. Lah, keadaannya buaya ini ada di laut atau di air. Buaya laut kan nggak ada. Ya buaya air tawar, air payau ya, itu fil bahri. Jadi walaupun tempatnya buaya itu di laut atau di air, tapi tetap ngawasi telurnya yang dijaga, menunggu waktu menetaskannya di daratannya. Ya, itu. Nah, sama dengan ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, ya, walaupun sudah tiada di alam barzah, dimensi 4, 5, 6, 7, 8 atau 9-nya, itu masih bisa ngawasi terus anak cucunya, murid dan khodim muhibbinnya. Ini loh, sama dengan analoginya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu ibarat buaya ya, mengamankan, melindungi, meletakkan telurnya di daratan ketika beliau berada di lautan. Begitu nggih. Ini fil bahri. Zakara dzalika Shahibul Qirtas. Ini disebutkan oleh Shahibul Qirtas ya, mungkin pengarang kitab Fi Manaqibi, yang menuliskan tentang biografinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain. Semoga Allah meridhoinya Habib Umar tersebut dan memberikan manfaat kepada kita sebab darinya fid dharain, di dunia dan akhirat kita, amin. Nah, ini yang ketiga. Sekarang ar-rabi'atu, yang keempat. Nah, ini yang penting ini. Amazing. Luar binasa ya. Ar-rabi'atu, yang keempat, dari 5 tadi, 4 ini. Annahu la tuktabu ala ahli zamanihi khoti'atun. Nah, ini dibuat mabni majhul ya. Dumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir ya. Ini annahu la tuktabu, sesungguhnya tidak dicatat atas orang yang hidup di zamannya. Apa yang tidak dicatat? Khoti'atun, dosa, kesalahan. Sama seperti Abu Bakar bin Salim itu ya. Malaikat Munkar Nakir mati berai kok. Malaikat Nakir mati itu berai.
Oh, nggak mencatat lagi karena apa? Ini ada syaratnya. Bisyaratil mahabbati lahu, dengan syarat ya orang-orang yang hidup di masanya itu menjadi muhibbin. Nah, oleh sebab itu ini loh, ditiru di Indonesia. Ditiru di Indonesia. Oh, pokoknya cinta Habib di surga. Ora usah ngaji, ora usah ibadah, ora apa-apa. Wa adamil, wa adamil karena bi syarti al-mahabbati lahu wa adamil adawati, dan tidak adanya permusuhan. Orang musuhi Habib. Orang nyatur, orang kontra dengan Habib. Li'annal aduwa minal mukadzibin. Karena sesungguhnya musuh itu termasuk orang yang mengingkari. Ya kalau saya ini kan termasuk mengingkari, orang percaya. Karomahnya Habib itu nggak percaya. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, saya percaya karomah. Tapi mayoritas karomahnya Habaib Ba'alawi itu khurafah. Mayoritas. Ya. Wah, ini Mu'tazilah, ini terserah. Terserah. Karena saya memegang kitabnya. Kitab Karomatul Aulia yang bukan karya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu saya punya, gitu loh. Jadi karomah itu ada batasan-batasannya. Orang sulapan itu lomba sulapan itu karomah itu bisa dipelajari kok. Ya itu tadi Romi Rafael gelem berjubah berimamah, wah karomahnya luar biasa. Emas. Gak usah cari ke Papua sampai mati 16 orang dibunuh oleh KKB sana. Gak perlu. Coba tanya ke Romi Rafael. 100 orang itu bisa melihat 2 truk penuh dengan emas semua. Hipnotis namanya. Harus tidak memusuhi, harus percaya. Wes gak usah nganggo akal sehatnya, ora usah diaktifkan akal sehatnya. Li'annal aduwa minal mukadzibin. Lawal mukadzibu mahrumun. Nah, orang yang mengingkari, mendustai karomahnya Habib itu, oh nggak perlu suudon, husnudon sajalah ya. Ya itu mahrum, terhalang. Tidak sampai mendapatkan ya madat barang siapa yang kena madat kami. Kan begitu ke. Kalau ceramah itu ya almarhum dia kalian itu bisa masuk surga karena berkat madat kami. Sombong. Oh, ada jaminannya kok. Wal mukadzibu mahrumun. Ini yang keempat. Terus yang kelima, naziruhu wa naziru nazirihi. Nah, ini yang penting. Sebab itu foto-foto Habib itu pasangan kabeh, muhibin. Kalau akal sehatmu nggak aktif ya. Ini melihat wajah Habib itu. Naziruhu, orang yang melihat Habib di dalam skripsinya seorang mahasiswi yang kami punya. Saya punya 3 skripsi yang meneliti Sis Al-Jufri, ya, itu diantaranya ya ada selipan doktrin. Doktrinnya adalah saya hanya meninggalkan foto saya. Ya, untuk pengobat hati muhibbin saya. Abnaul khairat dan banatul khairat sana. Nah, itu. Terus ibarat ketika kita mau sholat ya, wudhu dulu nggak ada air ya, tayamum saja. Nggak ketemu dengan saya, bisa ketemu dengan foto-foto saya itu. Atau orang yang pernah melihat ketemu dengan saya, termasuk GAL ketuanya, yakni Kiai Haji Husain Habibu. Nah, jadi melihat orang yang pernah melihat Habib itu, ini naziruhu wa naziru nazirihi, dan melihat orang yang pernah melihat Habib fil jannati. Oh, enak ya. Nanti masuk surga itu gampang, ora usah sholat, penting melihat wajahnya Habib atau melihat orang yang pernah melihat wajahnya Habib fil jannah. Oh, enak ya masuk surga itu. Jadi muhibbin itu ya dinina bobokkan ya, nggak perlu soro-soro belajar. Bisyartil mutakoddam, dengan syarat ya tadi di atas, yakni adamul adawah, terus minal mukadzibin wal mukadzib mahrum. Jadi adamul adawah, orang musuhi Habib. Terus pokoknya percaya totalitas, pasrah bonggoan. Itu. Nah, ini jelas nggih. Sampai titik di sini saja. Nanti kalau kita bahas keseluruhan nggak selesai. Jadi 5 nggih, doktrin yang berbahaya. Nggih, saya bacakan semuanya dari atas ala pesantren. Nanti jenengan teruskan sendiri nggih. Pantura hadir abaya Indonesia nggih, pantura mana ini? Pantura Pantai Utara Jawa nggih. JJ Garok rujak basi, gurunya penyakit. Karomah saya bisa bikin anak. Oh, alhamdulillah. Asap pemersatu Pak Asap. Nggih, Ahmad Saleh. Terus ngapain kita masuk surga kalau di dunia aja dah lihat Habib nggih. Mau lihat Habib sudah bahagia kok.
nggih, Pak Ahmad Saleh. Hadi Temojo, channel Misami tak iye. Ngadimo alhamdulillah sehat mantap Pak Iye pencerahannya nggih ini. Pak Lence Bonca ini nggih. Hadi Temojo mantep Bang, diusir ya, ada kitabnya, bukan saya. Nanti jangan baca sendiri dan dibahsul masalahkan di pesantren sampai perguruan tinggi di Indonesia. Khususnya Abnaul Khairat dan Banatul Khairat sana. Karena yang protes ya mengolok-olok kita itu ya dari banat juga, tidak hanya abna saja itu. Jadi kita ngaji bersama lah. Ikuti Karma 212 New yang sekarang KRT Nur Hayati Negara ini akan menampilkan kajian-kajian keilmuan, bukan hanya sekedar YouTuber, medsos saja. Ya ini, jadi 5 doktrin ya boleh dikatakan bagaimana nggak sesat ya, karena memang faktanya ada, buktinya ada sesuai dengan data. Jadi ini zakara ba'dul awliya al-akabir an-nasada ali abi alawi la yaqna'una hatta takuna li ahadihim khamsu khisalin al-ula an takuna layalihi kulluha kalailatil qadr allati hiya khairu min alfi syahr. Ats-tsaniyah alla yakhluqallahu min auladihi illa man arada islahahu fi sabiqi ilmihi wa muradihi. Ats-tsalitsah anna ruhaniyatahu la tufariqu auladahu wal muntasibina ilaihi kaman tatalammada. Tatalammada itu tilmid, itu murid, santri-santri nggih, lahu au kana muntasiban ilaihi bil khidmati aina ma kanu fi hayatihi wa ba'da wafatihi kama qala ba'dhum wa huwa sayyiduna al-qutub Umar bin Abdurrahman al-Attas ma natsruk al-ani wa intarakna. Wa aidan qauluhu ana kal timasil ladzi yuslihu baydahu fil barri binadrihi wa huwa fil bahri dzalika dzakara dzalika sahibul qirtas fi manaqibihi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Ar-rabi'ah annahu la tuktabu ala ahli zamanihi, seperti permintaannya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang katanya pengarang Sulamut Taufik itu. Ya sama, 3 permintaannya diantaranya ya seperti ini, bisa mensyafaati orang yang hidup di masanya, tidak hanya Hadramaut saja tapi seluruh manusia yang hidup di masanya. Nih Allah tuktaba ala ahli zamanihi khoti'atun, ya perai malaikat rokimatit bisyartil mahabbati lahu wa adamil adawati li'annal aduwa minal mukadzibin wal mukadzibu mahrum naziruhu wa naziru nazirihi fil jannah. Kayak Syiah ya, Syiah begitu. Syiah begini, seperti ini doktrinnya. Naziruhu wa naziru nazirihi fil jannati bisyartil mutaqaddam. Mutaqaddam yang terdahulu atau mutaqaddimu dzikruhu. Nah, ini sudah nanti panjenengan teruskan bersama sampai akhir, pokoknya mulai dari halaman 250 ke atas itu penuh dengan doktrin. Itu ciri khasnya. Ciri khasnya. Jadi ya ini tidak nyemoni atau ngejek, itu yang enggak. Ya memang dasarnya ada. Terus itu kalau kitab ini dijadikan pegangan oleh mereka tanpa kita sadari, kita sudah masuk dalam jebakan ya Batman hipnoterapi, doktrin-doktrin mereka yang membahayakan akidah syariah ya, tidak hanya furu'iyah saja tetapi juga muamalah ya, ubudiyah lainnya, munakahah dan lain-lainnya itu. Jadi berbahaya, apalagi sufiyahnya ihsannya itu juga penuh dengan sufiyah yang tidak turut tarekah ilallah usulnya. Oke. Mungkin segini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berinteraksi dengan panjenengan nggih. Pak Mas'ud derek nyimak ya nggih sami-sami. Pak Marjono Rio barokah selalu dekat dengan orang tua lewat tutur tinular nggih. Nggih. JJ Garok yang menentukan kita ke surga neraka bukan Habib Al-Kaburi tapi amal kita sendiri nggih. Harusnya begini, yang normal kan begitu Pak JJ Garok. Nah, kalau mau ikut Habib kan ya enak. Pilih mana kalau enak gak gelem. Wes ora usah batas, penting naziruhu wa naziru nazirihi fil jannah. Wes gak apa-apa, penting gak ngelawan Habib wis pokoke. Mukhibin 100% totalitas wis. Gak apa-apa, wis pokoke gendeng ya ora apa-apa. Gitu guys. X41 posisi keraton atau kerajaan Nusantara asli pribumi atau kawin silang. Ya kawin mawin ya. Sebenarnya Aulia Utis'ah mulai dari Said Jumadil Kubro itu kan ya menikah, tapi tidak sampai eksklusif, ya sudah
mendarah, sudah campur dengan duriyah semua. Jadi Wali Songo itu tidak membedakan. Kok bisa Ba'alawi jadi sultan? Ya karena kebodohan tanah yang ditempati, daerah yang dikuasainya. Seperti Kesultanan Mempawah atau Matan dulu. Akhirnya pecah, Habib Abdurrahman Al-Ghadri, ya, anaknya Habib Hussein Al-Ghadri akhirnya pecah mendirikan kerajaan Kesultanan Pontianak, ya, yang akhirnya turun-temurun sampai sekarang itu. Jadi biasanya kawin-mawin itu. Nah ini pihak Wali Songo pendatang juga kan atau bangsa Arab? Ya, tidak. Sudah membaur. Wali Songo itu nggak seperti yang kita lihat di foto-foto. Ilustrasinya pakai baju-baju Arab, itu enggak. Bukan hanya Mbah Sunan Kali Raden Said saja yang pakai baju adat Jawa, baju takwo, itu enggak hanya itu. Ya hampir keseluruhan mayoritas. Karena apa? Dakwah di Nusantara itu kalau nggak membumi, ya nggak diterima. Bahkan sekelas Raden Kosim, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, ya semua kan nembang. Nembang, yang masuk syair bahasa Arab ya nggak mungkin. Nggak ngajarkan qori, syair-syair nada bahasa Arab ya nggak ada, belum ada. Ya menyesuaikan keadaan, ya bahasanya bahasa Jawa. Malah Sis Al-Jufri itu rasa bahasa Jawa. Rasa bahasa Jawa, wono Jawa mes dulu. Mampir tok nang Pekalongan, nang Solo, ngajar madrasah Rodotul RA, ya. Robito Alawiyah, madrasah Robito Alawiyah, terus nang Jombang. Nang Jombang ya perkiraan setelah menikah ya hampir 2 tahunan lah itu. Terus akhirnya pindah ke Indonesia Timur itu. Jadi Wali Songo itu sudah membaur semua. Sudah membumi. Pak Nurhadi, saya baca artikel yang disebarkan oleh Panglima Gal Al-Khairat itu ada tulisan halal darahnya, itu bagaimana penjelasan Pak Kiai? Ini fatwa sesat, menyesatkan umat, menyesatkan masyarakat, berbahaya, menghalalkan darah saudaranya. Lawan dikritik, yang mengkritik kok nggak terima, yang dikritik nggak terima, yang mengkritik malah tidak diterima permaafannya. Nah ini ada berita, ada kesanggupan dari ketua Ansor PWNO Sulteng sana. Lalu si metu kok malah Ansor NU, itu kepiye to ki? Ya oke lah, dapat undangan dari Gus Rifki Zulkarnain ya untuk tabayun masalah kebangsaan ya. Ya nanti di Jakarta saja. Di Jakarta ketemunya, kalau nggak di Jogja, atau kalau jauh, terlalu jauh di Palu sana ya di Mabes Polri sana saja. Itu penyelenggaranya negara saja. Bahwa Gus Fuad Baladat itu seorang negarawan dan bangsawan, mencintai bangsa dan negaranya. Qubul waton minal iman. Begitu nggih. Jadi menghalalkan darah saudaranya itu berarti fatwa sesat, menyesatkan. Ini hampir sama seperti tahun 65 sampai 68. Ratusan ribu nyawa saudara-saudari kita melayang. Zaman penuh fitnah, adu domba. Ya, siapa yang salah, siapa yang benar itu subhah. Jadi saya tidak melindungi yang dibantai atau yang membantai, ya semua salah semua. Karena apa? Kalau sudah kena fitnah, ya adawah, itu berarti semuanya ya ikut menanggung dosa. Sama seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Oleh sebab itu kami mendamaikan, walaupun ini semua menghubungi saya dari laskar-laskar itu, dari Banyumas, luar biasa. Jangan. Kiai Imad juga ngedem-ngedemi semua, jangan. Ini sesama saudara. Ditertawakan orang yang di luar agama kita. Dari Pamekasan, ada berbaju sakera, loh saya itu orang Madura. Tretan TV yang Madura itu ya mayoritas mendukung kami. Warga Indonesia Timur itu mayoritas mendukung kita, mendukung saya, mendukung Kiai Imad, mendukung Kiai Joko Rahmat, Kiai Raden Rahmat, Syarif Rahmat, semua mendukung kita. Asalkan dengan data lah ya, jangan fitnah belaka itu. Jadi Dek Bahar Sumet itu juga tangkap saja. Dek Rizik siap tangkap saja, di penjara saja. Itu orang provokator. Ya. Terus masalah kurikulumnya Al-Khairat juga harus diperiksa. Mohon maaf. Ya sampai mengeluarkan fatwa halal darah saudaranya itu. Kitab apa? Sulam Taufik itu nggak begitu kok. Sulam Taufik Tarikus Sholah itu bagi ulatul amri, pemerintah. Kalau negara Islam murni seperti misalkan Aceh atau Afghanistan, ya itu Tarikus Sholah yang alasannya kasel,
atau malas itu dibunuh. Kayak gitu, mati kabeh kayak Indonesia. Terlalu keras. Jadi sulamut taufik itu juga tidak semuanya bisa dipakai. Mohon maaf, ya, kami tidak menyepelekan Safinatun Najah, Sulam Taufik itu kan kitab fikih dasar. Lawang kita sudah mempelajari Fathul Wahab, Jam'ul Jawami Al-Um, saya sudah lebih tinggi di atasnya kok. Ya lebih baik Fathul Qoribul Mujib saja atau Fathul Mu'in I'anatul Thalibin syarahnya saja. Kan begitu gitu. Mengambil mana yang sesuai dengan agama rahmatan lil alaminnya Nusantara ini. Begitu loh, digawe enak kepenak wong urip iku aja digawe soro, toroko, donya. Ora usah. Ayo perseduluran. Nggak perlu kita lawan-lawanan ini karena ya memang peran pelindung negara itu harus mengayomi semuanya, mendamaikan. Dengan cara apa? Ayo islahkan gitu. Fa aslihu baina akhawaikum. Nggih begitu nggih Pak Hari Agus. Asal nang mek nderek nyimak semoga kaya ikhlas. Amin matur suwun Pak Hari Agus nggih. Yatno Magetan. Rizik suruh jualan parfum biar pribumi tenang gak buat aneh-aneh lagi. Nggih gak apa-apa Pak Yatno Magetan. Nggih, jualan parfum yang penting halal. Jangan jualan agama. Jualan fatwa. Jualan khurafah.